Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Hai, sensei mo okage sama ne genki desu. Alhamdulillah, wa syukurillah hari ini sensei masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Hai, minasan, kyou wa nangatsu nanichi desu ka? Kyou wa nangatsu nanichi desu ka? Hai, kyou wa 1月7日です。Ya, 1月7日です。はい、皆さん、今日の授業は第12課です。第12課 ya. Bab 12. Wadai wa nan desu ka? Yongde kudasai. Hai, wadai wa bunkasai wa 1月11でした。もう一度。はい。皆さん、bab 12 mempelajari apa ya? Ya, kita masuk ke slide mite kangaemashou. Di sini ada 2 foto ya. Sepertinya ini satu foto event ya. Kalau ini juga satu foto acara ya, sama-sama dalam keadaan kegiatan. Kita baca instruksinya. 2 foto di atas adalah kegiatan yang diadakan di sekolah. Apa yang dilakukan pada kegiatan tersebut? Bandingkan juga dengan kegiatan yang kamu lakukan di sekolah. Di sekolahmu tahun ini ada kegiatan apa? Kapan kegiatan tersebut? Apa pendapatmu tentang kegiatan tersebut? Oke, mari kita bahas ya. Menurut sensei, 2 foto di atas adalah memang kegiatan di sekolah ya. Yang foto ini kegiatan seperti acara pensi ya. Kalau yang sebelah sini adalah acara resmi formal sekolah ya, bisa mungkin seperti lomba atau apa ya, ini bisa disebutkan seperti itu. Nah, bagaimana sekolah ini ada di mana? Ini ada di Jepang, jelas ya. Ini ada bendera Jepangnya ya, dan ini ada tulisan Jepangnya. Nah, apakah di sekolahmu memiliki kegiatan seperti ini? Ya, kurang lebih ada ya. Sepertinya ada. Nah, untuk sekolah di Indonesia, kegiatan apa ya yang paling sering dilakukan? Banyak ya momen-momennya, misalkan lagi momennya Hari Kartini, 17 Agustus. Nah, itu kan biasanya setiap sekolah melakukan kegiatan acara ya. Begitu. Nah, bagaimana pendapat kalian? Nah, silahkan nanti kalian tuliskan pendapat masing-masing. Oke, berikutnya kita masuk slide berikutnya adalah bagian 1. Judulnya masih sama, Bunkasai wa 1月11日でした。Oke, di sini ada instruksi minasan, kita baca. Dalam tahun ini apa saja kegiatan telah kita lakukan? Kapan dilakukannya? Oke, mari kita merefleksikannya. Jadi ini kurang lebih adalah acara kegiatan ya, jadwal kegiatan untuk SMA 1 Sakura. Nah, ini ceritanya jadwal kegiatannya SMA 1 Sakura dari bulan 7 sampai bulan 6 kembali, berarti 1 tahun ya. Kenapa bulan 7? Karena jadwal tahun ajaran baru di Indonesia itu dimulai dari bulan 7. Nah, diakhiri di bulan 6 ya. Begitu. Nah, biasanya di bulan 7 itu adalah tahun ajaran baru ya. Berarti hari pertama masuk sekolah bagi siswa-siswi peserta didik baru ya. Begitu. Nah, ini di bulan Agustus, September dan seterusnya ada kegiatannya masing-masing ya. Ini ceritanya SMA 1 Sakura. Bagaimana dengan sekolah kalian, Minasang? Khususnya SMK 18.
Bagi kelas 12 sepertinya sudah sering ya melakukan berkecimprung dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Bisa diingat-ingat kembali. Oke, lanjut kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kite imasho ichi. Seperti biasa, kite imasho ichi ini memperkenalkan kosakata baru dari bunyi sampai maknanya. Kalau di buku itu bisa kalian cocokkan kata dengan bunyinya. Oke, minasang, siap? Ichi, 入学式。入学式です。入学式は7月でした。1、入学式。入学式です。入学式は7月でした。2、体育祭。体育祭です。体育祭は8月でした。2、体育祭。体育祭です。体育祭は8月でした。3、キャンプ。キャンプです。キャンプは10月でした。3、キャンプ。キャンプです。キャンプは10月でした。4、試験。試験です。試験は12月でした。4、試験。試験です。試験は12月でした。5、文化祭。文化祭です。文化祭は1月でした。5、文化祭。文化祭です。文化祭は1月でした。6、旅行。旅行です。旅行は3月でした。6、旅行。旅行です。旅行は3月でした。7、卒業式。卒業式です。卒業式は4月でした。7、卒業式。卒業式です。卒業式は4月でした。Oke, minasang, tadi sudah saya putarkan ya untuk bunyi-bunyi kosakatanya. Jadi nomor 1 apa tadi? Ya, yang pertama adalah nyugaku shiki. Ya, nyugaku shiki itu adalah upacara pertama masuk sekolah ya, upacara masuk sekolah gitulah. Terus nomor 2 ini tadi taikusai, bener taikusai ya. Apa nih acara olahraga ya. Nomor 3 itu adalah kyampu ya, kyampu acara camping ya, kegiatan camping. Nomor 4 ini kegiatan shikeng. Shikeng itu ujian ya. Dalam setahun kita punya ujian 2 kali ya. Terus ada ujian besar ya, ujian nasional. Terus ini nomor 5 adalah bungkasai. Bungkasai adalah kegiatan budaya ya. Jelas di sini bungka adalah budaya.
Nomor 5 adalah Ryoko. Ryoko itu Dharma Wisata. Ya, mungkin sebagian sekolah ada yang melakukan Dharma Wisata bersama ya. Setahun sekali. Nomor 7 adalah Sotsugyo Shiki. Ini adalah upacara wisuda atau kelulusan ya, seperti itu. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang sama ya, yang ada di Jepang dan juga yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Tapi kalau melihat dari kalendernya si SMA 1 Sakura, seperti ada apa nih, bulan Agustus 17-an ya, terus ada hari PMI ya di bulan September, kerja bakti seperti ini ya, pramuka, ini hanya ada di Indonesia. Ya, ini sebagai deskripsi aja ya untuk membantu kalian memahami bab 12 ini. Oke, Minasa, ada pertanyaan kah? Silakan nanti bisa kalian japri ke sensei ya. Ini adalah kosakata barunya bagian kite imasho ichi. Oke, Minasang, boleh kita latihan sedikit. Sensei akan menyebutkan nomornya ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana. Kamu menyebutkan kosakatanya. Oke, bisa? Ya, sebelumnya mari ikuti sensei dulu ya cara pengucapannya. Lalu kalian ikuti. Ya. Ichi, nyugakushiki. Nyugakushiki desu. Nyugakushiki wa shichigatsu deshita. Ya. 2番、体育祭。体育祭です。体育祭は8月でした。3、キャンプ。キャンプです。キャンプは10月でした。4、試験。試験です。試験は12月でした。5、文化祭。文化祭です。文化祭は1月でした。6、旅行。旅行です。旅行は3月でした。卒業式。7、卒業式。卒業式です。卒業式は4月でした。Ya, sekarang kita latihannya sedikit seperti yang saya ucapkan tadi ya. Kalian sebutkan kosakatanya, sensei menyebutkan angkanya. Siap, minasang? Hai, hajimemashou. 1番。2番。3番。4番。5番。6番。7番. Hai, bisa ya. Bisa kalian latih kembali dengan cara seperti itu di rumah masing-masing. Oke, lanjut minasang, slide berikutnya. Nah, ini yang tadi kita ucapkan ya, ada 3 kata, 3 dan 1 kalimat ini ya. Yang pertama, nyugakushiki, nyugakushiki desu, nyugakushiki wa shichigatsu deshita. Nyugakushiki adalah gambar nomor 1 upacara masuk sekolah. Nah, kenapa shichigatsu ada di sini? Shichigatsu itu di bulan Juli. Karena ini jadwalnya di bulan Juli. Kebetulan sama ya. Oke, minasang, mungkin untuk jadwal kegiatan tahun ini SMA Sakura ini agak berbeda dengan buku kalian ya. Ini sensei modifikasi kembali ya. Agar sepertinya biar lebih muat gitu, ada setahun. Kalau di buku kalian kan hanya bulan-bulan tertentu ya. Ada di halaman, kalian bisa buka 156 ya, Hyakugo Juroku Peiji. Ya. Lanjut minasang.
ini bisa kalian latihan dengan mencoba gambar nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke? Dan sesuaikan dengan bulannya di sini. Misalkan nomor 2 adalah Taikusai. Hai, Taikusai desu, Taikusai wa Nangatsu, ya, Nigatsu deshita. Oke, minasan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini penjelasannya sedikit Sensei paparkan. Tadi di sini ada yang disebutkan pakai des, ada yang disebutkan pakai deshita. Nah, apa bedanya Sensei? Bedanya untuk yang dibaca atau disebutkan atau dibuat kalimatnya dengan akhiran des, ini adalah kalimat saat ini. Kalimat bahasa bisa disebut dengan analoginya dengan bahasa Inggris itu adalah present tense gitu ya. Kalimat saat ini. Jadi tentunya akan kamu pakai ya ketika membicarakan peristiwa atau kegiatan yang terjadi secara terus-menerus hingga sekarang. Bahkan membicarakan suatu hal yang akan datang tetapi merupakan kegiatan yang sudah terencana. Jadi ini keterangan waktunya itu memang saat ini dilakukan atau yang akan datang atau kegiatan yang terus-menerus dilakukan. Jadi pakainya des gitu ya. Seperti misalnya sudah terjadwal hari Selasa itu bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang hari Selasa des begitu ya. Itu kan terus-menerus jadi dia pakai des. Tapi kalau misalkan kamu memakainya pakai deshita, artinya bahasa Jepang ya sudah Selasa kemarin gitu sudah dilakukan gitu. Nah, itu bedanya dengan deshita. Jadi, deshita itu adalah kalimat lampau. Tentunya akan kamu pakai ketika membicarakan peristiwa kegiatan yang terjadi pada masa lalu. Yang saat ini sudah tidak lagi dilakukan. Ya, jadi kata-kata lampau itu banyak ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia ada kemarin, ada 2 hari yang lalu, ada bulan kemarin, tahun lalu, begitu ya. Nah, itu kosakata waktu yang menyatakan lampau, begitu. Tapi kalau kebalikannya, kosakata waktu saat ini adalah misalkan sekarang, bulan depan, minggu depan, hari ini, gitu ya. Nah, besok itu adalah kosakata waktu, keterangan waktu yang dipakai untuk menyatakan kalimat saat ini. Biasanya seperti itu ya. Itu bisa kalian padankan dengan ciri-cirinya, keterangan waktunya. Jadi kalau dia bagian lampau berarti deshita, tapi kalau bagian saat ini berarti des ya. Ini bisa kalian pahami lagi dengan kalian mencoba sedikit membaca mungkin dengan present tense atau past tense ya. Bisa kalian padankan sedikit ya. Kurang lebih fungsinya sama. Begitu dalam bahasa Jepang pun juga seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu yang masalah. Bahasa Indonesia tidak mengenal keterangan waktu lampau dan keterangan waktu saat ini. Jadi tidak ada yang berubah ya. Kalau misalkan mau bilang palingan memakai keterangan waktunya gitu. Misalkan bahasa Indonesia kemarin misalkan gitu atau bahasa Jepang besok. Jadi memakai keterangan waktunya tapi tidak ada mempengaruhi kalimatnya gitu ya. Kalau bahasa Jepang itu punya perubahan pola. Ada des dan deshita seperti itu. Mungkin bahasa-bahasa lain apalagi yang menggunakan perubahan pola begini ya. Sepertinya hampir sama semua ya untuk bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Arab gitu. Bahasa Inggris pun ada memakai perubahan pola dalam kalimatnya. Oke, minasang, semoga paparan ini bisa membantu kalian memahami bagian kalimat tentang des dan kalimat tentang deshita. Lanjut ke slide berikutnya. Nihongo de imashou. Mari kita sebutkan dalam bahasa Jepang. Hai Ichibang. Kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai lomba dan pengenalan presentasi budaya berbagai negara. Hai minasang, kegiatan apa itu? Coba diingat-ingat lagi kegiatan apa ya? Oke. Nih Bang, kegiatan seperti pertandingan olahraga dan kompetisi yang secara berkelompok. Nah, nandesu ka? Nihongo de nandesu ka?
Sanbang, kegiatan di luar sekolah yang dilakukan bersama teman sekelas. Nihongo de nan desu ka? Yongbang, kegiatan formal yang dilakukan di awal dan akhir tahun perangkatan. Oke, kore wa nan desu ka? Gobang, kegiatan yang menegangkan. Nah, saigo ini terakhir ya. Kore wa nihongo de nan desu ka? Oke, lanjut kita imasho 2, slide berikutnya. Ini ada di halaman Hyaku Gojunana peji Akete kudasai. Silakan kalian buka halaman 157. Oke, minasan kita dengarkan dulu bunyi pengucapannya. 1、7月24日。入学式は7月24日でした。1、7月24日。入学式は7月24日でした。2、8月17日。体育祭は8月17日でした。2、8月17日。体育祭は8月17日でした。3、1月11日。文化祭は1月11日でした。3、1月11日。文化祭は1月11日でした。4、4月30日。卒業式は4月30日でした。4、4月30日。卒業式は4月30日でした。Oke, minasan. Jadi Ichibang. Hai, Shichigatsu 24 desu. Shichigatsu 24. Shichigatsu itu bulan ya 7 ya. 24 adalah tanggal 24. Jadi ini menceritakan apa? Menceritakan informasi waktunya. Jadi kegiatan apa ini tadi? Nyugakushiki ya. Nyugakushiki dilaksanakan Shichigatsu 24. Terus berikutnya nomor 2. Hachigatsu Jushichinichi. Hachigatsu Jushichinichi. Hai, ini adalah informasi waktu kegiatan apa ini minasan? Taikusai. Oke, kegiatan apa ini? Bungkasai. Bungkasai dilaksanakan Ichigatsu Ju Ichinichi ya. Ichigatsu Ju Ichinichi. Lanjut ke kegiatan Shotsugo Shiki. Shotsugo Shiki dilaksanakan pada Shigatsu Sanju Nichi. Shigatsu Sanju Nichi ya. Bulan 4 tanggal 30. Oke, minasan. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak, mari kita latihan sedikit. Ikuti sensei penyebutannya, lalu kalian ulangi. Ya, minasan, kita mulai saja latihannya. Ichibang. Shichigatsu 14. Shichigatsu 14 deshita. Nyugaku shiki wa Shichigatsu 14 desu. Oke. 2番、8月17日。8月17日でした。体育祭は8月17日でした。3番、1月11日。1月11日でした。文化祭は1月11日でした。4番、4月30日。4月30日でした。卒業式は4月30日でした。Oke, bisa minasan? Gampang ya.
latihan berikutnya, Sensei menyebutkan nomornya, Ichi, Ni, Sangyong, kamu menyebutkan kata-katanya, ya, kalimatnya. Siap minasang? Berurutan ya. Hai, hajimemashou. Seno. Ichibang. Nibang. Sanbang. Yongbang. Oke, bisa ya minasang ya. Hai, kita masuk slide berikutnya. Nah, yang tadi kita ucapkan adalah ini ya. Jadi ada 2. Shigatsu yoka, nyugaku shiki wa shigatsu yoka deshita. Begitu. Jadi silakan kalian latihan kembali dengan menyebutkan 2 kalimat ini, sesuaikan dengan gambarnya. Ichibang, Nibang, Sanbang, dan Yobang. Yang tadi kita sudah latihan sedikit ya di slide sebelumnya. Oke, minasang, berikutnya masuk ke slide kite imashou 2. Nah, bedanya apa dengan kite imashou ichi? Bedanya di sini. Ada 2 waktu, rentang awal dan akhir. Ya, ada kegiatan yang ada awalnya dan ada akhirnya. Jadi panjang ya kegiatannya dilaksanakan. Oke, minasang, mari dengarkan dulu pengucapannya. 5、9月10日、12日。9月10日から12日まで。キャンプは9月10日から12日まででした。5、9月10日、12日。9月10日から12日まで。キャンプは9月10日から12日まででした。6、12月8日、13日。12月8日から13日まで。試験は12月8日から13日まででした。6、12月8日、13日。12月8日から13日まで。試験は12月8日から13日まででした。7、3月25日、28日。3月25日から28日まで。旅行は3月25日から28日まででした。7、3月25日、28日。3月25日から28日まで。旅行は3月25日から28日まででした。Oke, minasang, tadi sudah ya mendengarkan pengucapannya dalam bunyi bahasa Jepangnya. Sekarang coba kita konfirmasi ya. Jadi, gobang wa nan desu ka? Hai, 9月10日、12日。はい。Rokubang 12月8日、13日。はい。7番3月25日、28日. Oke, minasang ya. Sekarang latihannya yuk. Ikuti sensei pengucapannya dari Gobang, Rokubang, Nanabang. Hai, siap? Hajimemashou. Gobang. 9月10日、12日。9月10日から12日まで。キャンプは9月10日から
12日まででした。6番12月8日、13日。12月8日から13日まで。試験は12月8日から13日まででした。7番3月25日、28日。3月25日から28日まで。旅行は3月25日から28日まで. Oke, minasang. Agak panjang ya. Hai. Bagaimana sih pengucapannya? Pengucapannya seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah Kugatsu Tokakara. Ini kan Kugatsu Tokakara. Terus Juni Nichi Made. Ya, Juni Nichi Made. Dari tanggal 10 bulan September sampai tanggal 12. Terus Kyampu wa Kugatsu Tokakara Juni Nichi Made. Kita masukkan dengan Kyampunya, kegiatannya ya. Jadi Kyampunya di depan wa. Begitu. Bisa minasang? Oke, ini Gobang, Rokubang, Nanabang. Sensei akan menyebutkan nomornya, kamu akan menyebutkan kalimat ini ya. Ya, yang bingung dengan ininya silakan lihat di sini lagi ya. Ada di sini. Oke, minasang siap? Hajime mashou. Dari Gobang Kara ya, dari nomor 5. Seno. Gobang. Hai. Rokubang. Hai. Nanabang. Hai, bisa ya minasang ya. Ya memang agak panjang sih karena kalau sudah kalimat sama menyebutkan kegiatannya, temanya jadi panjang dan diakhiri dengan deshita. Oke minasang, untuk slide ini bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang kalian pahami, silakan kalian japri sensei. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, masih ingat ya dengan cara menyebutkan tanggal dan bulan. Jadi kalau bulan 1 Ichigatsu, bulan 2 Nigatsu, bulan 3 Sangatsu, bulan 4 Shigatsu, bulan 5 Gogatsu, bulan 6 Rokugatsu, bulan 7 Shichigatsu, bulan 8 Hachigatsu, bulan 9 Kugatsu, bulan 10 Jugatsu, bulan 11 Juchigatsu, bulan 12 Junigatsu. Hai. Ini kalau di Jepang pakai angka ya, dan ini sudah kita pelajari di bab 4 kemarin. Nah, minasang biasakan tidak menyebut bulan 1, bulan 2, bulan 10 gitu ya, tapi dengan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Iya, karena dalam bahasa Indonesia kan kita ada namanya. Oke. Lanjut slide berikutnya, dan ini adalah nama-nama tanggal ya. Untuk lagunya masih ingat ya untuk menyanyikan tanggal ini? Apa? Lupa? Jadi kalau lupa coba kita dengarkan lagi ya. Minasang, lagunya. Lagu Tsukihi no Uta. 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、14日、19日、20日、24日、29日、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日、32日、33日、34日、35日、36日、37日、38日、39日、40日、41日、42日、43日、44日、45日、46日、47日、48日、49日、50日、51日、52日、53日、54日、55日、56日、57日、58日、59日、60日、61日、62日、63日、64日、65日、66日、67日、68日、69日、70日、71日、72日、73日、74日、75日、76日、77日、78日、79日、80日、81日、82日、83日、84日、85日、86日、87日、88日、89日、90日、91日、92日、93日、94日、95日、96日、97日、98日、99日、100日、101日、102日、103日、104日、105日、106日、107日、108日、109日、110日、111日、112日、113日、114日、115日、116日、117日、118日、119日、120日、121日、122
7日8日9日10日14日19日20日24日29日 Oke, minasang, ingat ya lagunya. Jangan lupa dong. Nadanya pasti ingat. Kalau lupa, nyanyiin lagi, diputar lagi ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Judulnya Kian Pua Itsu Destaka. Nah, ini bagian 2. Mari kita rembukan bersama teman. Tahun ini kita mengadakan kegiatan apa? Dan kapan kegiatan tersebut dilakukan? Setelahnya, mari kita membuat kalender sekolah. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini
kegiatan Kikimasho Ichi ya, mendengarkan soal. Soal ini ada di halaman, minasan bisa buka Hyaku goju kyu peji akete kudasai ya. Hyaku goju kyu peji akete kudasai. Jadi pengurus OSIS sedang mendata nih kegiatan yang sudah mereka lakukan setahun. Dengarkan percakapan mereka lalu jawab seperti contoh. Oke, jadi di sini ada A, B, C, D. Option A itu adalah Nyugakushiki. Option B, Bungkasai. Option C, Taikusai. Option D, Ryoko ya. Jadi kalian mencari tahu informasi tanggalnya dan kegiatannya apa yang dibicarakan. Oke, siap minasang? Kalian buat coret-coretan ya di buku sambil mendengarkan soal ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 soal. Siap ya? Hajimemashou. Seno. 1. りなさん、文化祭はいつでしたか？文化祭ですか？ 1月15日でしたよ。1月15日ですね。1. りなさん、文化祭はいつでしたか？文化祭ですか？ 1月15日でしたよ。1月15日ですね。2. エルリさん、入学式はいつでしたか？入学式ですか7月26日ですよ。7月26 26日です。7月26日ですね。はい。 2. エルリさん、入学式はいつでしたか？入学式ですか7月26日ですよ。7月26 26日です。7月26日ですね。はい。 3. りなさん、体育祭はいつでしたか？体育祭。8月20日です。8月2日ですね。いいえ、20日です。あ、すみません。20日ですね。はい。 3. りなさん、体育祭はいつでしたか？体育祭。8月20日です。8月2日ですね。いいえ、20日です。あ、すみません。20日ですね。はい。 4. エルリさん、旅行はいつでしたか？旅行3月9日から11日まででしたよ。すみません。もう一度お願いします。3月9日から11日までです。3月9日から11日までですね。どうも。 4. エルリさん、旅行はいつでしたか？旅行3月9日から11日まででしたよ。すみません。もう一度お願いします。3月9日から11日までです。3月9日から11日までですね。どうも。 Oke, minasang. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya nomor 1, 2, dan 3, 4 ya. Jika terlewat atau tidak kedengaran silahkan diulangi lagi, mundur ya, backward. Oke, lanjut ke slide berikutnya.
Kita masuk ke Hanashimasho Ichi. Ada kegiatan apa di sekolahmu? Mari kita membuat kalender kegiatan sekolah agar semua siswa dapat mengetahui kegiatan sekolah selama ini. Jadi cara kerjanya kelas dibagi menjadi 2 kelompok, ada A dan B. Ya, ada yang mencatat dari bulan Juli hingga Desember, terus ada yang mencatat dari bulan Januari sampai bulan Juni. Lembar kerjanya diisi bersama, anggota kelompok A berpasangan dengan anggota kelompok B. Jadi anggota kelompok A menanyakan kegiatan bulan Januari sampai bulan Juni, sedangkan anggota kelompok B menanyakan kegiatan bulan Juli sampai dengan Desember. Kegiatannya tanya jawab dilakukan dalam bahasa Jepang. Slide berikutnya. Jadi seperti ini minasang ya. Kalimat percakapannya tanya jawab seperti interview. Yuk kita dengarkan bunyi pengucapannya. 文化祭はいつでしたか 1月11日でした。1月11日から13日まででした。文化祭はいつでしたか 1月11日でした。1月11日から13日まででした。 Bagaimana minasang? Kedengeran ya? Untuk contoh percakapan Hanashimasho Ichi ini ada di halaman 100. Hyaku Rokuju Peiji Akete Kudasai. Aduh, saya lupa. Keceplosan mau pakai bahasa Indonesia. Oke, apa tadi yang diucapkan dalam percakapan tadi adalah Ichibang, bunkasai wa itsu deshita ka? Jawabannya Ichigatsu 10 ichinichi deshita atau Ichigatsu 10 ichinichi kara 13 nichi made deshita. Oke, jadi yang sedang dibicarakan adalah bungkasai ya, ini bungkasai. Kapan dilakukannya? Begitu ya. Kapan dilakukan, atau kita bisa padankan dalam bahasa Indonesia acara perayaan budaya sudah dilaksanakan kapan? Ada kata sudahnya gitu biar mudah ya. Jadi sudah dilakukan pada bulan 11 Januari atau sudah dilakukan pada bulan 11 Januari, dari 11 Januari sampai 13 Januari begitu ya. Minasang, kurang lebihnya ini contoh percakapannya seperti ini. Oke, minasang, ikuti sensei, kita latihan sedikit saja. Kalian ulangi pengucapannya ya. Hai. Seno, repeat to shimashou. Hai, 1番. Bungasai wa itsu deshita ka? 1月11日でした。atau 1月11日から13日まででした。Oke. Nah, ini nanti bisa kita latihkan latihan ya, sebagai latihan di kelas gitu ya, atau kalian belajar kelompok bareng di rumah gitu ya, memanggil teman-temannya dan praktekkan di rumah dengan teman-temannya, teman-teman kalian ya. Oke. Untuk Hanashimasho Ichi sudah selesai. Jadi sensei akan memperkenalkan cara membuat lembar kerja 2-nya seperti ini. Di slide ini ada lembar kerja 2. Jadi ada di halaman Hyaku Rokuju Peiji Akete Kudasai ya. Jadi nanti bisa kalian buat dari bulan Juli sampai bulan Juni. Kegiatannya berarti 1 tahun ya. Dan kalian sisipkan ada di bulan apa ini. Ya, kalau kalian bingung apa ya kegiatannya, ya kalian bisa mencontek atau bukan mencontek, apa namanya, sebagai inspirasi ya, sebagai referensi yang ada di slide ini ya. Ini bisa kalian ikutin. Jika kalian punya ide lain, silahkan juga kalian sisipkan dengan ide-ide yang baru ya. Ini hanya ide dari sensei. Oke, minasang, bisa dipahami ya untuk slide tentang proyek kerja lembar kerja 2. Kita masuk ke slide berikutnya. Bagian 3. Bunkasai no toki, uta o utaimashita.
Bunkasai no toki utao utaimashita. Jadi apa yang dilakukan pada saat mengikuti berbagai acara? Mari kita mengingatnya kembali lalu membicarakannya. Jadi di setiap kegiatan itu kan pasti ada aktivitasnya ya. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah kalian ikuti, biasanya seperti itu. Nah, slide berikutnya adalah menunjukkan contoh kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di dalam satu acara ya. Misalkan ada bernyanyi, aktivitas menyanyi, ada aktivitas band, musik gitu ya. Ada aktivitas berpidato atau apa sekarang yang lagi booming gitu? Standing comedy ya. Bisa seperti itu. Nomor 4 tuh aktivitas memasak ya. Biasanya kalau di Bungkasa itu acara kebudayaan Jepang itu ada yang masak-masak gitu, misalkan takoyaki, onigiri gitu ya. Biasanya kalau band udah pasti ada, pidato, lomba pidato pasti ada ya. Lomba menyanyi Jepang biasanya ada. Kurang lebih seperti ini. Bagaimana dengan kegiatan event-event yang ada di Indonesia? Apakah sama, Minasa? Iya, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Oke, karena ini bagian kita imasyo, jadi adalah memperkenalkan kosakata baru. Ya, jadi bernyanyi apa bahasa Jepangnya, memasak, berpidato, main musik itu apa bahasa Jepangnya. Oke, seno, kita mulai saja. Kita dengarkan pengucapan bahasa Jepangnya. 1、歌いました。歌を歌いました。1、歌いました。歌を歌いました。2、聞きました。音楽を聴きました。2、聞きました。音楽を聴きました。3、しました。スピーチをしました。3、しました。スピーチをしました。 4、しました。料理をしました。 4、しました。料理をしました。 Oke, jadi minasang nomor 1 Ichibang adalah utao utaimashita. Nibang ongaku o kikimashita. Sangbang speech o shimashita. Yongbang ryori o shimashita. Oke, lanjut berikutnya. Segi di sini ada kegiatan naik gunung ya, pergi ke gunung. Nomor 6 ada apa nih ya, guru ya. Nomor 7 ada kegiatan seperti olahraga ya, berolahraga gitu ya mungkin. Oke, minasan, kita lanjut saja mendengarkan bunyi pengucapan dalam bahasa Jepangnya. 5、行きました。山へ行きました。 5、行きました。山へ行きました。 6、聞きました。話を聞きました。 6、聞きました。話を聞きました。 7、しました。スポーツをしました。 7、しました。スポーツをしました。 Oke, jadi nomor 5 Gobang Yamae ikimashita. Nomor 6 Hanashi o kikimashita. Nomor 7
Supotsu o shimashita. Oke, ya, ini adalah kalimat dalam bahasa Jepangnya ya. Oke, lanjut minasan, kita ke slide berikutnya. Nah, jadi tadi nomor 1 yang diucapkan adalah utaimashita. Terus utao utaimashita. Nah, Gadis Sensei kasih tambahan berikutnya adalah watashi wa utao utaimashita. Artinya kan pertama bernyanyi. Utao utaimashita menjadi kesatuan ya, kalimat bernyanyi juga artinya. Atau kalau mau dipisah menjadi menyanyikan lagu gitu ya. Terus nomor 3 watashi wa utao utaimashita. Saya, watashi kan saya. Saya di sini ada temanya. Saya menyanyikan lagu, begitu ya. Ini menjadi kalimat. Nah, ini adalah kalimat kerja minasang. Kalau kalimat kerja selalu diakhiri mashita, ya. Karena apa? Karena ini bukan kata benda yang diakhiri des. Kalau kata benda memang diakhiri des, tapi kalau kalimat kata kerja diakhiri mashita. Ada lagi minasang, kenapa dia pakai ta? Sekali lagi ini sudah dilakukan atau menceritakan hal-hal yang lampau yang sudah tidak dilakukan lagi saat ini, begitu, makanya pakai mashita. Ya, kalau mau ditambahkan keterangan waktu mungkin di sini bisa kemarin kino gitu ya, atau 2 hari yang lalu ototoi gitu, atau seminggu yang lalu sengshu gitu, watashi wa utao utaimashita. Jadi saya sudah menyanyikan lagu kemarin misalkan, seperti itu ya. Ini tidak ketahuan kata kerjanya, tapi bisa kalau kalian mau tambahkan, boleh. Oke, minasan kita latihan sedikit ya, untuk mengucapkan kosakata 7 ini, kosakata 7 ini. Siap, ikuti sensei, ulangi pengucapannya. Kita mulai dari ichibang. Seno, hajimemashou. Ichibang, utaimashita, utao utaimashita. Watashi wa utao utaimashita. 2番、聞きました。音楽を聞きました。私は音楽を聞きました。3番、しました。スピーチをしました。私はスピーチをしました。4番、しました。料理をしました。私は料理をしました。5番、行きました。山へ行きました。私は山へ行きました。聞きました。6番、聞きました。話を聞きました。私は話を聞きました。7番、しました。スポーツをしました。私はスポーツをしました。Oke, minasan. Sekarang latihan yang kedua. Sensei akan menyebutkan ichi, ni, sang, yong sampai nana. Bang, kalian menyebutkan kalimat yang seperti tadi ya. Hai. Seno, hajimemashou. Ichibang. 2番。3番。4番。5番。6番。7番。Hai. Sugoi ne, bisa ya. Minasan, sedikit penjelasan untuk yamae ikimashita. Nah, karena dia di sini menjadi satu kesatuan yamae ya, ikimashita, jadi tidak pakai o. Di sini memang kan kebanyakan pakai o ya, terkecuali untuk gobang. Untuk nomor 5 dia yamae ikimashita. Karena artinya juga bukan sebagai objek, tapi ini tujuan. Ikimashita itu kan pergi, yama gunung, jadi pergi ke gunung, berbeda. Jadi partikel yang dipakai juga beda, bukan o. Kalau dia objek mungkin pakai o, tapi karena ini menyatakan tujuan jadi pakai e. Yamae ikimashita, pergi ke
gunung. Jadi bagaimanapun partikel itu mengikuti kata kerja ya, minasang. Jadi kalau kata kerjanya apa, berarti partikelnya juga sesuaikan dengan kata kerjanya. Nah, cukup kalian menjadi informasi kata partikel, bentuk partikel itu banyak sekali dan sesuai dengan kata kerjanya masing-masing. Ya. Jadi untuk bab 12 ini kalian sudah mengenal dua partikel dalam kata kerja ya. Jadi ada partikel E dan partikel O. Begitu. Oke, nanti bisa direview kembali partikel apa lagi yang sudah kalian pelajari di bab-bab sebelumnya. Minasang, wakarimashita ka? Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Yomimashou. Hai, di sini ada kegiatan menjodohkan. Ada di halaman Hyakurokuju Sanpeiji Akete Kudasai. Jadi jodohkan kata-kata berikut. Jawaban dapat lebih dari satu ya. Jadi nomor 1 Ichikara ni Nanabang Made. Kalian jodohkan. Jadi ini objeknya, kata kerjanya apa. Nah, bisa lebih dari satu ya, sesuaikan. Jadi kalau ikimashita pergi kan, kikimashita mendengarkan. Jadi mendengarkan itu kan bisa ada dua macam di sini. Nah, di sini ada yang memakai kikimashita ada dua ya. Gitu. Terus kalau ini melakukan kata benda dipakai shimashita jadi kata kerja ya. Jadi merupakan aktivitas. Silahkan kalian kerjakan di lembar kerja Yomimashou. Hai. Slide berikutnya, minasang, kita masuk ke kikimashou ni. Jadi percakapan berikut dilakukan sambil melihat jadwal kegiatan tahunan di Hanashimashou Ichi. Oh, yang tadi ya, lembar kerja 2. Pilih kegiatan dan hal yang dilakukan. Jadi di sini ada 4 soal. Informasinya yang akan disebutkan adalah kegiatannya dan hal yang dilakukannya. Kegiatannya itu ada di option A, B, C, D. Ya, hal yang dilakukannya ada di option E, F, G, dan H. Jadi kalian sesuaikan dengan soalnya. Option-option ini sesuaikan dengan soalnya. Bisa dipahami minasang? Wakarimashita ka? Sudah paham ya? Kalau gitu kita lanjut saja mendengarkan 4 soal ini. Hai, hajimemashou. 1、デデさん、文化祭の時、何をしましたか？文化祭の時、スピーチをしました。スピーチですか。すごいですね。1、デデさん、文化祭の時、何をしましたか？文化祭の時、スピーチをしました。スピーチですか。すごいですね。2、マルタさんは文化祭の時何をしましたか？私は歌を歌いましたよ。歌ですか。いいですね。2、マルタさんは文化祭の時何をしましたか？私は歌を歌いましたよ。歌ですか。いいですね。3、ルディさんは入学式の時何をしましたか？入学式は先生の話を聞きました。あ、そうですね。私も先生の話を聞きました。3、ルディさんは入学式の時何をしましたか？入学式は先生の話を聞きました。あ、そうですね。私も先生の話を聞きました。4、
マルタさん、キャンプの時、何をしましたか？キャンプですね。山へ行きましたよ。マルタさんは山へ行きましたね。私は料理をしました。そうでしたね。4、マルタさん、キャンプの時、何をしましたか？キャンプですね。山へ行きましたよ。マルタさんは山へ行きましたね。私は料理をしました。そうでしたね。Oke, minasang. Dapat ya jawabannya untuk soal 1, 2, 3, dan 4. Ya, jika ada yang terlewat silakan di backward ya videonya. Hai, slide berikutnya minasang. Hanashimashou ni, mari kita bercakap mengenai apa yang dilakukan saat kegiatan sambil melihat jadwal kegiatan setahun. Oke, di hanashimashou ichi. Nah, ini sepertinya membicarakan menyanyi ya, yang tadi utao utaimashita. Oke, kita dengarkan dulu pengucapannya dalam bahasa Jepang minasang. 文化祭の時、何をしましたか？歌を歌いました。文化祭の時、何をしましたか？歌を歌いました。 Ya, dapat minasang apa yang mereka tadi bercakap-cakap? Oke. Yuk, kita konfirmasi. Jadi yang pertama dia ucapkan adalah si merah mengucapkan Bungasai no toki nani o shimashita ka? Nah, jawabannya si biru utao utaimashita. Ya jelas ya, karena di sini gambarnya gambar bernyanyi. Jadi utao utaimashita. Hai minasang, bisa dipahami untuk hanashimashou ni? Bungasai apa minasang? Perayaan budaya. Nani o shimashita ka? Ngapain? Jadi toki itu pada waktu. Pada waktu acara budaya ngapain? Dijawab utao utaimashita, menyanyikan lagu. Hai, untuk hanashimashou ni kayaknya mudah ya, bisa dipahami. Silahkan kalian latihan percakapan ini dengan teman kalian. Kalian bisa main peran ya, misalkan menjadi si Pink atau si Aoi. Ya, oke, lanjut slide berikutnya. Ada bagian 4. Watashi tachi no arubamu wa ichigatsu desu. Ya, jadi mari membuat album. Kumpulkan dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Oke, lanjut. Proyek album tahunan. Mari membuat album tahunan kegiatan kelas dengan mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukan dalam 1 tahun yang pasti ya. Jadi cara membuatnya, kelasnya dibagi menjadi 12 kelompok. Dan masing-masing kelompok mendapat tugas untuk kegiatan bulan tertentu. Jadi tiap kelompok memilih kegiatan ya yang ingin dimasukkan ke dalam album. Bisa melihat dengan lembar kerja 2 yang sudah kalian buat itu loh, yang dalam 1 tahun ya. Yang di lembar kerja 2 tuh yang ini. Jadi bisa kalian jadikan referensi ya untuk membuat album. 1 bulan untuk 1 kelompok. Lalu nama kegiatan dan tanggal ditulis dalam bahasa Jepang seperti contoh. Dan sertakan juga gambarnya. Nah, dan kesannya kegiatan dan kesan kegiatannya lain-lain ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti ini ya kesannya. Jika kalian mampu, boleh ditulis dengan bahasa Jepang. Oke, lanjut. Slide berikutnya, cara presentasinya. Jadi, tiap anggota harus mendapat kesempatan presentasi. Jelas ya. Saat presentasi, sebutkan nama kegiatannya, tanggalnya, hal yang sudah dilakukan. Sampaikan dalam bahasa Jepang. Komentar dan lain-lain dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia. Terakhir, tiap anggota harus menyebutkan partisipasi yang akan dilakukan pada kegiatan tahun berikutnya. Nah, apa yang perlu diperhatikan saat presentasi? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kalian pakai untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, kerja kelompok kalian, proyek album yang tadi ya. Oke, minasang. Dengarkan sensei ya, atau mau dengarkan langsung cara pengucapannya dalam bahasa Jepang. Dengarkan, simak, hajime mashou, sen.
私たちのアルバムは1月です。これは文化祭です。文化祭は1月11日でした。文化祭の時、スピーチをしました。ありがとうございました。私たちのアルバムは1月です。これは文化祭です。文化祭は1月11日でした。文化祭の時、スピーチをしました。ありがとうございました。Oke, bisa ya minasang ya. Sekarang dengarkan dalam suara sensei. Hai, hajimemashou. Watashi tachi no arubamu wa 1月です。これは文化祭です。文化祭は1月11日でした。文化祭の時、スピーチをしました。Arigatou gozaimashita. Nah, silahkan kalian latihan kalimat presentasinya sendiri ya dengan teman kelompoknya. Oke, kita maju ke slide berikutnya. Kita masuk ke bagian 5 adalah bungka. Bungka adalah pandangan budaya ya. Sekolah di Jepang dalam 1 tahun melakukan kegiatan apa? Apakah sama dengan sekolah di Indonesia? Mari kita bahas bersama. Hai, jadi ini adalah sekolah di Jepang ya, contoh kalender kegiatan tahunan SMA di Jepang. Nah, coba kalian perhatikan jika dilihat dimulainya dari bulan April ya, Shigatsu, dan berakhir di bulan Sangatsu, Maret. Nah, itu bedanya. Kalau di Indonesia kita mulai dari Shichigatsu berakhir sampai Junigatsu. Junigatsu, Rokugatsu ya. Jadi Shichigatsu Kara, Rokugatsu Made. Kalau di Jepang, Shigatsu Kara, Sangatsu Made gitu ya. Nah, kurang lebih hampir sama ya. Ada ujian setengah semester, terus ada ujian akhir semester, kurang lebih begitu. Ada dia liburannya musim panasnya ada, karena kalau musim panas itu cukup berbahaya ya kalau misalkan beraktivitas karena sangat panas. Beda panasnya di Indonesia. Begitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian sebagai acuan untuk membahas tadi ya tentang pandangan kegiatan di Jepang dan di Indonesia. Jadi tahun ajaran SMA di Jepang mulai dari bulan apa sampai bulan apa, ada semester berapa, ada berapa semester, terus kapan pentas seni budaya di sekolahnya diselenggarakan, terus mengapa diselenggarakan pada saat itu, bandingkan dengan tahunan yang tertulis di Hanashima Shoichi ya, yang ada di sekolahmu, apa sama atau ada perbedaannya. Terus tuliskan pendapatmu mengenai kalender kegiatan tahunan SMA-nya di Jepang gitu. Dan sampai di akhir video kita masuk ke bagian 6 yaitu simpulan. Apa yang telah kita pelajari pada bab ini? Saat kita belajar bab ini apa saja yang kita pikirkan? Mari melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita. Oke, jadi minasang untuk bab 12 kita sudah mempelajari titik-titik wa, titik-titik deshita, titik-titik kara, titik-titik made. Nah, ini fungsinya yang pertama adalah menyatakan tanggal kegiatan yang sudah dilakukan. Makanya ada yang dipakai adalah bungkasai wa ya, titik-titik deshita yaitu ichigatsu kokonoka deshita. Ini ya contohnya. Kalau pertanyaan taikusai wa itsu deshita ka gitu. Jadi langsung jawabannya Shichigatsu Niju Nichi deshita. Jadi ini fungsinya ya. Fungsinya menyatakan kegiatan tanggal yang sudah dilakukan. Nomor 2 fungsinya menyatakan jangka waktu kegiatan. Jadi ada kara, ada made. Ini contoh kalimatnya. Kalau bertanya seperti ini ya. Kurang lebihnya untuk bagian 2
titik-titik notoki titik-titik mashita. Fungsinya kalimat ini adalah menyatakan hal yang dilakukan pada waktu lalu atau waktu yang lampau, waktu yang sudah dilakukan dan tidak dilakukan pada saat ini. Contoh kalimatnya ini ya. Nah, ini contoh kalimat pertanyaannya. Oke, minasang, kita sudah di penghujung videonya. Silahkan kalian menilai diri. Apakah kalian sudah paham kosakata dengan kegiatan sekolah dan hal yang sudah dilakukan? Jika sudah paham sekali, silakan kalian pilih 5. Jika masih kurang, silakan kalian pilih 1. Apakah kalian sudah dapat menyatakan waktu kegiatan sekolah? Apakah kalian sudah dapat menyatakan hal kegiatan sekolah yang sudah dilakukan? Apakah kalian sudah berhasil membuat album tahunan secara berkelompok? Apakah kalian sudah cermat dalam membuat perencanaan tahunan? Jika ada komentar, pertanyaan, kurang yang dipahami, silakan japri sensei. Nah, oke. Selesailah sudah bab 12 ini ya. Silakan kalian ulang-ulangi lagi video ini sampai paham. Jika ada pertanyaan sekali lagi, silakan japri sensei. Sekian dari sensei. Semoga paparan bab 12 ini bisa mewakili pemahaman kalian ya. Hai, kokomade uwarimashita, ijo desu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sampai jumpa lagi. Mata aimashou.